Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Arifin dari kelas MGI 2025, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi dengan tema peran nilai agama dalam mendukung SDGs tanpa kelaparan atau Zero Hunger. SDGs adalah tujuan pembangunan berkelanjutan yang disepakati oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Salah satu tujuan penting dalam SDGs adalah tujuan kedua, yaitu Zero Hunger atau tanpa kelaparan. Zero Hunger berarti tidak ada lagi orang yang kelaparan, semua orang mendapatkan makanan yang cukup dan bergizi, tidak ada gizi buruk terutama pada anak-anak, setiap manusia mempunyai akses pangan yang layak. Masalah kelaparan sebenarnya tidak jauh dari kehidupan kita. Beberapa contoh masalah nyata yang sering saya lihat antara lain, pertama, masih ada anak-anak yang berangkat sekolah tanpa sarapan. Hal ini menyebabkan mereka sulit berkonsentrasi, cepat lelah, dan tidak maksimal dalam belajar. Kedua, banyak keluarga kurang mampu yang kesulitan membeli makanan bergizi. Mereka mungkin bisa makan, tetapi hanya sekedar kenyang, tanpa memperhatikan kandungan gizi seperti protein, vitamin, dan mineral. Ketika banyak makanan terbuang sia-sia, terutama di acara besar seperti pesta, hajatan, atau perayaan. Makanan yang masih layak makan justru dibuang, sementara di luar sana masih banyak orang-orang yang kelaparan. Keempat, kita sering melihat pengemis, pemulung, dan orang terlantar yang hidup dalam kekurangan dan sering menahan lapar. Dari contoh-contoh tersebut dapat kita simpulkan bahwa masalah kelaparan bukan karena kurangnya makanan, tetapi karena kurangnya kepedulian dan pemerataan. Islam sangat menekankan pentingnya kepedulian sosial dan berbagi rezeki. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Quran Surah Al-Insan ayat 8. Ayat ini mengajarkan bahwa memberi makan orang lain adalah perbuatan mulia, bahkan dianjurkan meskipun makanan tersebut adalah makanan yang kita sukai. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Quran Surah Al-A'raf ayat 31. Ayat ini menegaskan bahwa pemborosan makanan sangat dilarang dalam Islam, karena perbuatan boros berarti menyia-nyiakan nikmat Allah, sementara masih banyak orang yang kekurangan. Selain itu, Rasulullah SAW bersabda, tidak beriman seseorang yang kenyang sementara tetangganya kelaparan. Hadis ini mengingatkan kita bahwa keimanan seseorang belum sempurna jika ia tidak peduli terhadap kondisi orang-orang di sekitarnya. Teman-teman, jika kita perhatikan, nilai-nilai agama sangat sejalan dengan tujuan Zero Hunger, di antaranya mengajarkan sedekah dan zakat, membantu fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan, melarang pemborosan makanan, mengajarkan rasa syukur, menumbuhkan solidaritas sosial, mendorong kepedulian dan empati. Dalam Islam, memberi makan orang lain bukan sekedar bantuan, tetapi juga ibadah yang bernilai pahala besar. Rasulullah SAW bersabda, amalan yang paling dicintai Allah adalah memberi makan orang lain. Dengan menerapkan nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, kita secara tidak langsung telah mendukung tujuan SDGs atau Zero Hunger. Dari pembahasan ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mulai melakukan hal-hal sederhana seperti tidak mengambil makanan berlebihan, menghabiskan makanan yang sudah diambil, berbagi makanan dengan teman atau tetangga, bersedekah secara rutin meskipun sedikit, membantu tetangga yang sedang kesulitan, mengikuti kegiatan sosial seperti bakti sosial atau Jumat Berkah, membiasakan hidup sederhana dan tidak berfoya-foya. Ingatlah bahwa makanan yang kita makan adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di dalam rezeki kita terdapat hak orang lain. Sebagai generasi muda, kita memiliki peran penting dalam menciptakan masa depan yang lebih baik.
Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil, dari diri kita sendiri. Dengan menanamkan nilai-nilai agama seperti kepedulian, keikhlasan, dan rasa syukur, kita dapat membantu mewujudkan masyarakat yang bebas dari kelaparan, adil, dan sejahtera. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.